はい、もしもし、聞こえますか。うん、Bisa kedengeran. Tinggal menunggu yang lain. Mana yang lain? Kasih kita mati. Ini sama duku desu ka? はい。今回は桜ボール1、1冊ね。少しちょっと、それ、belum kelihatan. Mana ya? Di mana Minasang? Kering banget ini aku ya. Ya, asik. Eh, oke, Minasang. Hmm. Ini udah belum ya? Mereka. Ini. Ini. Hmm. じゃあ、少し、それちゃった。Udah kali ya harusnya. Oh, udah harusnya. Nih, kita coba. Nih. Nihongo no jugyo wa kayobi desu. Gakko no jugyo. Gakko itu kan sekolah. Jugyo itu tuh pelajaran. Ya, pelajaran atau kelas gitu kan. Nihongo no jugyo. Gakko no jugyo gitu kan minasang. Oh iya, karena minasangnya belum ada. Oh, ada satu. Tuh. Hai, moshi moshi. Ikue ka? Reisang. Kenapa Reisang datang di saat Minasang belum pada datang? iya juga ya. Iya, selalu loh. Jangan-jangan privat nih. Oh, nggak ada. Ada si Hafla. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah. Oke. Hai, minasang. Konnichiwa. Kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Terus, oh, siapa yang mau ini duluan? Reisang lah. Yuk. Bentar, lupa catatannya di mana. Mana? Ayo. Ya. Jadi ya, siapa saya? Sensei. Itu ada Haflasang. Doa dulu. Haflasang, ah. Iya, tuh. Catatannya hilang Sensei bentar ya. Saya lupa di mana teks doanya. Dengkyo suruh maini. Ingat-ingat lagi. Iya. Ingat-ingat. Ini, Dengkyo suruh maini. Ayo, dicatat lagi deh. Haflasang catat ya. oh iya. Dengkyo suruh maini. Ishoni. Xiaomi Ayo, masuk. Arewa Smash. Masuk. Hai, hajime mas. Ayo kita berdoa. Hmm. IOR Hai. Mas. Oke. Ya, kita bertiga aja. Nggak apa-apa. Dengan Haflasang anak bawang. Dari Jogula ya. Ya, kemarin terakhir bab berapa ya? Lupa saya. 15 ada nggak? Wah, nggak tahu saya nggak datang. Kemarin bab berapa ya? Haflasang masih ingat nggak? Hmm,
Dicatat nggak sama Flasang bab berapa kemarin? Enggak. Kata, oh, kayaknya belum deh. Ya belum deh, belum belum nyampe Kazoku kan? Bab 16. Sejauh itu kah? Kayaknya enggak deh. Harusnya belum. Belum dah. Kita bahas kata kerja deh kalau nggak salah. Ini kan harusnya udah nggak sih? Ini udah kan harusnya. Nih, jadi Ya. nggak apa-apa kita bahas ulang. Nggak apa ya. Nah, nih. Toshoshitsu de hongo yomimasu. Nah, Toshoshitsu ada yang tahu artinya apa? Apa Toshoshitsu? Toshoshitsu Hmm, artinya kelas. kan, itu Eh, Kyoshitsu. ini perpustakaan. Ya, perpustakaan, betul. Ya, jadi di sini D itu di perpustakaan, kegiatannya ngapain? Hongwo yomimasu. Hong itu apa? Buku. Yomimasu? Membaca buku. Ya, itu. Hongwo yomimasu. Ya, baca buku di perpustakaan. Nah, kata kerja biasanya ya, ini kita anggaplah kita balik lagi ke sekolah ya. Di sini ada mimas. Ya, mimas itu apa artinya? Menonton. Mendengarkan. Coba. Mimas menonton, menonton, Nonton. melihat, Heeh, gitu ya, gitu. Mimas menonton, melihat, kakimas, kakimas apa minasang? Kakimas, kakimas itu artinya menulis, gitu. Kakimas menulis, ya. Kikimas mendengarkan, yomimas membaca, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Sensei. Gak ada? Oke. Oke, ya kemarin udah dibahas deh. Iya Udah kan? sih, Sensei. Harusnya udah kan? Udah. Iya. Bingung saya kemarin sampai beberapa sih. Kok saya yang bingung sih gitu. Ini Ini juga udah. udah kan? Mm-mm. Udah. Kazoku? Udah? Belum? Belum. Oke. Baiklah kalau belum. Ya. Watashi no kazoku. Kazoku itu keluarga. Watashi saya. Berarti kita akan membahas tentang keluarga saya. Keluarga kalian. Keluarga untuk sendiri. Gitu. Ya. Di sini ada kazoku sama kyodai. Apa kazoku? Apa kyodai? Yuk. Tahu artinya? Aflasang? Saudara. Kazoku apa? Ke Saudara. keluarga. Keluarga. Kyodai? Kyodai? Yang mana? Kyodai sebelah kanan nih. Nih, coba lihat gambar ini. Saudara. Saudara, wih jago, yeay. Jago. Bagus. Jozo nih. Hmm, gitu. Jadi kalau untuk Kazoku itu keluarga, Kyodai itu saudara, saudara kandung, gitu ya. Di sini kita akan bahas satuan orang dalam bahasa Jepang. Satuan orang dalam bahasa Jepang, belakangnya itu selalu dipakai dengan nin. Terkhusus, ada khususnya. Khususnya untuk satu orang dan dua orang. Kalau satu orang itu hitori, dua orang itu futari. Jadi tiga sampai selesai, ya. Kita udah bahas angka-angka kan kemarin ya. Dalam bahasa Jepang sampai sebanyak itu, ya. Semuanya belakangnya pakai nin. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Ya. Nggak ada ya? Itu berarti satu orang bahasa Jepangnya apa? Hmm. Hitori. Hitori. Dua orang? Potari. Futari. Ya, gitu. Reisang sama Keisha ya dari ininya. Aman kah? Soalnya namanya soalnya namanya belum diganti. Reisang sama Keisha Sang beres Oh. kah? Aman. Baiklah. Reisang sepertinya sibuk sekali. Ya udah nggak apa-apa deh.
Kita lanjut ya. Jadi di sini kalau 3 sampai banyak itu dia pakainya nin. Kalau mau nanya berapa orang? Nanin desu ka? Gitu ya. Nanin gitu. Misalnya kalian anak sematawayang, anak satu-satunya, bilangnya hitoriko, hitoriko gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Ya, Nggak ada ya? Hitoriko anak sematawayang satu-satunya. Siapa yang di sini Hitoriko? Atau retorika itu apa? sematawayang satu-satunya? Anak-anak mama sama papa satu-satunya. Itu Aflasang. Aflasang punya adik nggak? Hmm? Atau punya abang? Atau punya kakak? Hmm? Kalau sensei, sensei wa sangnin. Sangnin kyodai. Ya. Watashi wa one-san kara. Watashi wa futari. Futari kyodai ga arimasu. Nih. Hmm. Ya, kita mulai lagi. Kita di sini ada bagian pola kalimat. Di sini kita sebutkan jumlah orangnya, baru kita sebutin kazoku atau kyodai. Pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan jumlah member, anggota keluarga, termasuk hitungannya itu diri sendiri, ya. Misalnya nih, sensei berlima, berarti watashi wa, atau bisa sebutin aja langsung, gonin kazoku desu, gitu. Gonin kazoku desu. Utari kazoku desu. Apa lagi? Junin kazoku desu. 10 orang. Tahu isinya apa aja, gitu kan? Gitu. Kalau Kyodai, tinggal disebutin aja gabung Kyodai. Hitungannya ternyata sama diri sendiri juga. Oh, berarti sensei Sangnin. Sangnin kazoku desu. Gitu. Itu ya. Kalau Samata Wayang, Hitoriko desu. Itu aja. Berarti kan Kyodai ga imaseng. Gitu. Itu ya Minasang. Misalnya nih, saya tanya ke Minasang Tachi. Gitu kan. Nande, nandesu ka? Oh, oh iya, silakan. Oh, oke. Nah, ini contoh ya. Misalnya, saya tanya ke Kesha-sang, gitu kan. Kesha-sang, nanin kazoku desu ka? Berarti, apa artinya minasang? Berapa anggota keluarga? Iya, berapa membernya? Jawabnya gimana, Kesha-sang? 4. Berarti jawabnya 4 bahasa Jepangnya. Ichi ni, sang, ni ya, arigato, gitu. Apa? J. J. Ah, shichi. Bukan. J. J. Dia nggak pakai shichi, dia pakai J. yong. Yo. Yong. Yonin kazoku desu. Betul. Gitu. Yonin atau Yongnin, Yonin ya biasanya mah. Ya, gitu. Ya, kalau buat Kaiwa mah Dore Demo I gitu. Yonin Kazoku de. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya, gitu. Terus kita lanjut lagi di sini ya. Nanin Kyodai. Berarti kita sebutin member saudaranya. Hitungannya juga termasuk diri sendiri. Kalau sensei tanya ke Reisang, Reisang, nanin Kyodai desu ka? Berarti に、ね、兄弟です。ni, に、ni, ね、ninin. Tadi 兄弟、sensei udah sebutin. 兄弟、Enggak, jangan sebutin nih. Tapi dua あ、orang apa tadi? 二人、Futari, gitu 二 aja. 人、はい、Futari, Kyodai des. 兄弟 Kalau です。nin itu khusus untuk 3 sampai banyak, gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk kosakata anggota keluarga sendiri. Kita mulai dari yang paling atas. Sebenarnya masih ada yang atasnya lagi ya, cuma yang sederhana aja lah, ya.
Ada sofu, kakek. Sofu Ya. itu sebutan lain bisa kita sebut oji-sang. Oji-sang, ya. Dan saya ketik di sini ya. Bisa nggak ya di sini? Ntar dulu. Ya, kalau kita mau sebutin kakek sendiri, ya, oji-sang. Oji-sang. Nah, kok oi sih? Oji. I-nya dua ya. Hati-hati. Oji-sang. Oji-sang, Oji-sang sama Oji-sang itu beda. Hilang satu i-nya jadilah paman. Oke? Gitu. Oji-sang. Oji-sang. Itu untuk kakek. Ya. Heeh. Sobo. Nenek. Nenek sendiri. Kita juga bisa sebut nenek kita sendiri. Oba-sang. Mm-mm. Gitu. Oba-sang. Ya. Seperti itu ya, Minasang. Hati-hati. Jangan bilang oba-sang. Jadinya bibi. Tante. Oh, Mm-mm. Gitu. Cici. Kakek. Jadinya kita sebutnya siapa kalau pakai ini? Bisa kita sebut, biasanya ada di anime-anime, Oka. Ot- Oto-san. Oto, Oto-sang, Oto-san. Oto-sang, Haha. Jadinya Oka, Pasang. Oka-sang. Gitu. Ternyata si Watashinya anak tengah nih. Ani. Ani itu kakak cowok. Jadinya gimana? Oh, Onishan. Oni. Hmm. Hmm. Iya. Jadi kalian punya Onisang atau punya Onesang? Nah, saya One-san. Onisang. Gitu. Watashi, ya Watashi aja. Oto, Oto. Nggak ada lagi, ya. Jangan Oto, sang. Jangan. Cukup Oto aja kalau buat adik adik cowok sendiri. Sama Imoto juga gitu. Jangan sebutin Imoto sang, Oto sang. Oto sama Imoto ini, dia tuh udah dari sananya. Kalau dia pakai sang, itu buat sebutin saudara yang lain. Paham nggak? Keluarga lain. Sebenarnya, Oji sang, Oba sang, Oto sang, Oka sang, Oni sang, One sang ini, ya. Ini tuh bisa juga kita pakai untuk eh, keluarga lain, paham nggak? Gitu. Jadi kalau Cici sama Haha, kita sebutnya ke keluarga sendiri bisa gitu kan. Otosang, Okasang ke keluarga sendiri juga sebenarnya bisa sebagai kaiwa, kaiwa ya di dalam percakapan conversation bahasa Jepang. Itu Minasang, ada yang mau ditanyakan? Luar biasa banget nih rambut. Ya. Gitu ya, seperti itu. Sofu, Sobo, Cici, Haha gitu. Nah, di bagian pola kalimat kita bisa sebutkan di sini ya kata benda berupa apa kalau kita bilang satu sekali ya selain saudara kandung banyak gitu kan ya baru kita gunakan partikel ga baru kita sebutkan berapa jumlahnya ya jangan lupa dia pakai nin kalau dia tiga ke atas kalau satu dua hitori futari baru pakai imas contoh ya kita bikin saudaranya di sini apa nih ada contohnya ya oto oto ga hitori imas. Ototo itu apa artinya? Apa ototo? Minasang. Anak. Hmm. Kakak. Ototo itu kakak. Kakak, eh bukan deh. Ade ya? Ade. Kalau Onisang baru kakak cowok. Kalau Ototo siapanya cowok? Apa Adik. tadi? Ade. Ade cowok. Iya, gitu. Ade cowok ada satu orang. Kalau misalnya dia punya dua orang, apa bahasa Jepang? Ade cowoknya ada dua. Kira-kira bahasa Jepangnya apa? Ototoga Futari Imas.
ya. Kita bikinnya oto-oto. Berarti misalnya nih, saya punya adik cewek 5 orang. Berarti bahasa Jepangnya apa? Punya adik cewek 5 orang. Berarti adik cewek apa? Imoto. I, Imoto. I, ga, terus Hmm. 5. Saya Imoto ga Gonin. yon Mas. gonin imas. Iya, gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nggak ada? Gitu. Sekarang coba kalian sebutin. Kalian bikin di buku kalian berapa jumlah member ya dari yang awal tadi sini. Berapa jumlah member ini kalian? Kazoku kalian sama Kyodai kalian. Pertama Kazoku dulu, baru Kyodai, gitu ya. Terus bawahnya lagi kasih tahu entah di Kyodai kalian kalian punya kakak-kakaknya sebutin, punya adik-adiknya sebutin, punya mama-mamanya sebutin. Serem banget namanya ada dua dong. Why ya? Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Coba Ya. silakan ditulis. Boleh. Why sih kalau ini? eh Mau dikerjain 5 menit atau 10 menit? Kira-kira 5. 5 Oh. menit. 10. 5 dulu ya. Ntar 10 lagi. Emang sesusah itu kah? Ntar saya tanya satu-satu ya. Haflasan kerjain ya. Semangat, minasang. Bisa kok. Gambatte. Dan saya izin mute ya. Kalau sudah kasih tahu sensei ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Daripada nggak dikerjain, takutnya nggak paham. Ya, haflasan kalau mau ditanya sama sensei tanya ya. Misalnya, sensei, aku punya adik cowok bahasa Jepangnya apa ya? Gitu. Oke, Hafla, aman ya? Keisha-sang juga, Nana-sang juga, Rei-sang juga, gitu ya? Oke, semangat.
Sudah kah? Harusnya udah. Yang lain gimana? Gimana? Haflasang, Kesyasang, Nanasang sudah? Itu kalau ada partikel to-nya Oh nyambung ini, gitu sih. Iya. iya betul. Aniga Hitori. Misalnya nih mau sebutin kan, kakak cowoknya satu, adiknya satu, kakak ceweknya satu, adik ceweknya satu. Bisa pakai to. Siapa yang udah? Selain Traisang. Yuk. Kesyasang sudah? Nanasang, Haflasang udah? Yuk, ayo. Kasih tahu Sensei. Segera. Gimana, gimana? Gimana, guys? Gimana, guys? Guys? Onegaishimasu nih, Sensei. Mungkin bisa dari Haflasang. Ayo, Haflasang. Gimana? Yuk, dibaca. Haflasang. Haflasang, sudah? Mm-mm. Belum. Belum. Coba, Sensei bantuin deh. Haflasang. Haflasang ada berapa Belum. ada berapa membernya? Kazoku ya. Makanya. Keluarganya ada berapa? Dihitung ayah, mama kamu, sama siapa lagi? Haflasang punya abang atau punya Ada adik? 7. Wih, iya ada 7. Mantap. Serius? Ada 7. Iya. Siapa aja? Mama? Hmm, Apa? kakaknya 2. Kakak 2. Terus? Kakak cewek apa cowok? Hmm, yang cowok. Oh, Dua-duanya oke. cowok. Oke. Terus? Ada mama, ada papa di rumah? Ya, ayah Oke. lagi kerja. Oke, nggak apa-apa. Mama, papa, kakak 2, Adik 2. adik 2. Kamu? Kamu anak keberapa? 3. Oh, anak ketiga. Oh, keren. Banyak dong. Rame dong di rumah. Berarti kalau di total gimana? Saya ada 7 keluarga. Berarti watashi wa, atau enggak langsung aja. 7 bahasa Jepangnya apa, Haflasang? Chi, Hmm, ni, sa, yong, go, bisa 6, roku, 7, kecil. cici. Berarti cicinin atau nananin, ya, bisa ya. Nananin, hazoku, des. Gitu. Paham, Haflasang? Mm-mm, gitu. Cici atau nananin kazoku des. Berarti berapa bersaudara, Haflasang? 2. Hmm? 2? Mm-mm. Tadi kak, tadi kakaknya ada nggak? Punya kakak nggak, Udah. Haflasang? Punya. Nah, kakaknya juga dihitung. Gitu. Kalau saudara nggak cuma adik, kakaknya juga dihitung. Kakaknya kakak kandung atau bukan? Dari mama atau gimana? Dari A- Atau sepupu? konsep juga kakak. Kakak. Iya, berarti hitungannya Haflas. Kalau misalnya Haflasang ini berarti 5 bersaudara. Kakaknya dihitung. Gitu. Kakaknya 2, Haflas 1, adiknya 2, iya kan? Dihitung jadi 5. Hmm. Gitu. 5 bahasa Jepangnya apa? 5 apa? 5 apa? Hmm. Go. Gonin. Saudara apa? Boy, your, Yo. your Yo. day. Dai. Iya. Gitu. Gonin kyodai des. Gitu.
Tadi katanya punya kakak cowok. Berarti kakak cowok bahasa Jepangnya apa? Ayo, Hmm, apa tadi? Ada yang bisa bantu aku Lasang? Kakak cowok apa? Berarti apa? Oh, oh Ani ya. Aniwa. Dua orang bahasa Jepangnya apa tadi? Dua? hmm, Fu? Apa dua? Tadi Hitori, Futari. Berarti dua orang? Fu? Futari. Gitu. Paham nggak? Paham nggak Haflasang? Paham nggak Haflasang? Ini kan Ani. hmm, Ani itu kakak cowok. Ane itu kakak cewek. Gitu kan? Nah, nih. Kayak gini nih. Ani, ga, sebutin ada orangnya baru pakai imas. Gitu. Paham nggak? Paham nggak Haflasang? hmm. Paham nggak? Ntar dibilang nggak paham. Ntar lupa. Gimana? Yakin bisa? Soalnya cuma ada dua ya. Cewek kok. Ah, apa? Punya ada dua cewek. Iya, kita satu-satu dulu. Ani, berarti kan kakaknya ada dua. Dua bahasa Jepangnya dua orang Hmm, apa? Nih. Apa? Nih, Tari, bukan Eni. Kalau buat nama orang, satuan orang, dia pakai Futari. Hitori, Futari. Bukan Ichini, bukan. Gitu. Kan tadi saya udah bilang. Tadi Haflasam bilang udah paham. Ayo. Jadi kalau belum paham, kasih tanya Sensei ya. Sensei aku masih belum paham. Jangan iya-iya aja. Gitu ya. Berarti Aniga Futari. Baru pakai I, Mas nih yang ada di bawah. Gitu. Paham? Gitu. Ya. Nananin kazoku des. Gonin kyodai des. Berarti tadi punya adik. Ada cewek bahasa Jepangnya apa tadi? Ada cewek. I, imo, Ini. Ini. imoto. Ini. Imoto ga adik cowok, adik Hmm, ceweknya ada berapa tadi kamu bilang? Nih. Ada dua kan? Berarti dua orang bahasa Jepangnya apa tadi? Hmm, Cari Dari I, emas. Imas. Iya, kayak gini ya, Lasam. Gitu. Ya. Ayo, di ini. Bisa Haflasang di screenshot nggak? Ini, Hmm? let's see. Ini bisa Apa di nih? screenshot sama Haflasang nggak? Nggak bisa ya? Ah, Ya, nih, saya kirim di ini ya, di grup ya. Nanti Haflasang catat ya. Oke? Ini Haflasang, saya kirim di grup. Cara Haflasang catat, ya. Nah, dah, ya. Itu ya, udah saya kirim. Jadi seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin Nanasang bisa disebutin gimana Nanasang? Gonin kazoku desu. Hmm. Sanin kyodai desu. Aneto Hmm. ototo to watashi desu. Hai. Hmm, Hmm. apa ya? Chichi ga hitorimasu. Haga ga Hai. hitorimasu. Hmm. Aniga, Hah? Nanin. Aniga, Ani. Nanin. Aneh. Heeh. Aneh, Oh, sorry. ane. Aneh. Oh, Anega Nanin Imas kah? Aneh ga hitorimasu. Ah, wakarimashita. Hmm. Ototo ga Ya, hitorimasu. hai. Hmm. Nana Sangwa, anak keberapa? Kedua. Nih, iya. Oh, hai. Sebenarnya ada kosakatanya, anak pertama, Apa anak tuh? kedua, gitu. Cuma jatuhnya Hmm. lebih repot. Apa sih? Hmm. Iya, nanti deh saya jelasin. Ya. Yang penting ini udah paham dulu aja. Ya, jadi konteksnya gitu ya, pakai tok Eh. bisa gitu. Ani ga hitorito, ototo ga futari imas Hmm. itu juga bisa. Jadi kalau to itu artinya dan gitu ya.
Iya, iya, iya. Mungkin semuanya aja saya tanya ya. Saya ini mau Kesha Sang atau Rei Sang dulu? Terserah aja Sensei. Ya udah, Rei Sang dulu boleh. Ya, That's all. watashi wa yonin kazoku desu. Hmm. Chichi to chichi to haha ga imasu. Futari kyodai desu. Watashi wa ane de imoto ga hitori imasu. Hmm. Berarti anak pertama. Hmm. Wakarimashita. Kelihatan. Hai. Lanjut lagi. Sekarang lanjut ya. Kesha Sang, dozo. Ayo Kesha Sang. Watashi wa Yonin Kazoku desu. Hmm. Yonin Kazoku. Kyodainya? Yaudah yang Halo. saudara. Iya, Kyodai yang saudara. Kyodainya ada berapa? Sama kamu Hitori. udah dihitung. Oh, Sama kamu. Jadinya? dia tadi hai. Tuh, ta, ri. Gimana sih? Hitori, Futari. Hitori satu orang, Futari dua orang. Jadi Utari. gimana, Ki? Futari, Utari Kyodai. Kyodai desu. Ya, udah dicatat. Udah. Lanjut lagi, bawahnya. Ikutin kayak gini juga boleh nih. Ada siapa aja? Itu Cici tuh. Kurang, 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 kurang. Suaranya kekecilan. Gak kedengeran. Oh, Cici tuh. Oh, go iya. Daijoubu desu ka? Apa Ya. itu? Sang, lanjut. Hmm. Ototo ga Sang, Hitori imas. siapa sih yang ngomong? Ayo, satu, satu yang ngomong. Ayo, Udah, Sang. udah. Sang, jangan main-main sama Sensei. Sang membaca sendiri, jangan dibaca yang lain. Jangan Itu pakai. nempel ke mic aja. Itu cuma nempel ke mic. Ngomong sendiri. Aduh, kacau ini anak satu nih. Ah, Minum. tuh kan. Apa itu? Apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aman, aman, aman. Cuma masalahnya tadi enggak kayak suara beda aja. Bingung saya. Oke. Nempel ke mic. Ya, it's okay. Gak apa-apa. Nah, gitu ya. Tadi keluarga sendiri. Sekarang kita bahas di keluarga si Ayu. Ayu Sangno Kazoku. Apa Ayu Sangno Kazoku artinya? Apa? Keluarga Ayu. Ya, keluarga si Ayu gitu ya. Nah, sama nih kayak tadi nih. Gitu. Kalau menyebutkan keluarga orang lain, semuanya pakai sang. Oji sang, Oba sang, Oto Oto sang. Ya, ini ada U-nya ya. Jadi kalau di hiragana ada U-nya. Oto usang kalau di hiragana. Kalau kita baca ya bisa double O, bisa ada U-nya gitu kan. Oka sang ini double A-nya. Itu ya. Oka sang, Oto sang, Oni sang, One sang. Ini double E ya. Ini si Ayu sang. Ayu sang. Oto sang. Ya. Imo sang. Ada yang mau ditanyakan untuk keluarga orang lain? Gak ada? Coba saya tanya. Wah, Nana sang. Bagus on cam. Saya tanya ke Nana sang. Nana sang tadi Keisha sang ada berapa kazokunya? Sebutkan dalam bahasa Jepang.
Nana-san, Keisha-san no kazoku wa nannin imasu ka? Hmm, ayo, ayo, boleh. Keisha-san no kazoku wa. Ini saya ketik nih, biar nggak riweuh. Keisha-san no kazoku wa nannin imasu ka? Atau mungkin Minasang Tachi ada yang mau jawab? Boleh. Selain Nana-san, mungkin Rei-san? Boleh. Atau Hafla-san tadi? Gonin bukan sih? Benarkah Keisha-san tadi? Oh, Bener. Keisha-san? Ah, Benar, benar hai. katanya. Gonin Imas. Ya. Hai, Eto. Sekarang saya tanya ke ke Keisha-san. Keisha-san, Rei-san no kazoku wa nanin imasu ka? Keisha-san? Yonin, Yonin Imas. Yonin Imas. Iya. Jadi kalau ditanya imasnya, kalau nanya kan imaska, kita jawab kayaknya dihilangin. Bener nggak, Reisa? Hai, so des. Oke. Iya, gitu ya. Oke. Hai, minasang. Sensei no kazoku wa nanin imasu ka? Minasang tachi. Sensei no kazoku wa nanin imasu ka? Ayo, kita belajar menyimak tadi ya. Tadi yang gue denger berapa nih ya? Ayo, apa ya? Ayo, Indonesia no Dokuritsu. Yuk, apa yuk? Sensei no kazoku wa nanin kazoku desu ka? Ayo, jawab. Dijawab semua. Ayo. Ya, makanya tadi didengerin Sensei ngomong. Iya, cemon nana. Ayo, ayo, jawab setahu kalian. Ayo, Flasang. Ayo, Keisha-sang. Ayo, Taunya Nana-sang, Rei-sang. Sensei anak pertama doang kayaknya tadi. Ayo, Sama lagi, ayo. baru bagian situ doang. Ayo. Ayo udah, Sensei ulang. Sensei ulang ya. Pakai pakai format yang ini biar kalian paham. Watashi wa gonin kazoku desu. Hmm. Sangmin kyodai desu. Otoじゃないよ。父と母と私と弟と妹です。弟が一人います。と、妹が一人います。父と母と一人います。Dah? じゃあ、先生の家族は5人いますね。は Iya, い。 Gonin. Sewa. Ayo, kalau kalian mau Gonin. berkaiwa. Gonin? Gonin, Kazoku Imas. desu. はい。5人家族5人います。はい。そうですね。OK です。What? Mau jalan? Iya, aku nggak bisa. Udah tutup aja pagarnya. Imas yang. Nih, tadi kan kalau imas itu ada. Kalau Hmm. imaseng itu tidak ada. Jadi bentuk negatif. Hmm. Gitu. Gitu ya. Seperti itu. Imaseng. Nih, kita bahas katakana nih. Kalau katakana sama kayak hiragana. Kan? Sama kayak dia pakai bunyion. Yang ya yuyo kecil, huruf besarnya vokal I. Ya enggak? Kia. Jadi kan kia. Kiyu. Jadinya Q. Ya yuyo. Gitu. Sekarang, Sensei mau kalian tulis ini dalam katakana. Silakan. Dozo. Pakai katakana ya. Menu. Berarti kalau menu gimana? Kalau double A, I, U, E, O,
Ya, ingat. Gimana? Kalau double A, I, U, E, O, dia pakainya strip panjang. Strip Ichi. panjang. Iya. Haflasang Itu nulis malah ya. strip pendek. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ditulis stripnya harus panjang. Sekarang Haflasang udah nulis belum? Kemarin PR-nya udah Ini belum? Saya nggak lihat tulisan Haflasang. Ayo. Ayo Haflasang ditulis. Jozo. lagi nulis ke Oke, silahkan. Dan saya tunggu sampai jam 4. ini. Hmm. Minasang di sini jamnya ada yang beda sejam atau 2 jam nggak? Enggak. Nggak ada ya? Eh, Iya. Oh iya, lupa saya. Beda. sensitif. Nande kah? Kenapa Haflasang? Boleh lihat atasnya nggak? Boleh. Kalau menu biasanya nggak ada tuh. Ini kan kemarin kita udah nulis katakana. Itu biasanya kalau Kan kayak liame, gitu kan belum. Yang itunya kan belum. Yang mana tuh? R gabung ya gitu. Oh, kamu mau kayak gini. Itu loh, kamu kemarin sensei suruh nulis tabel katakana udah belum? Udah, udah betul. Nah, Tapi yang sekarang ini belum. nggak apa-apa. Ya, nulis ininya aja. Ini menu. Berarti kalau me kayak gimana? Kalau new berarti ni sama you kecil. Gitu Haflasang. Di tabel katakana yang ini yang Haflasang tulis katakana kecil-kecil. Udah belum Tapi yang K, kemarin? C, S, Hmm? C apa? Itu Nggak ada. huruf-hurufnya. Nggak ada. Mana? Ini. Ini Ca. Iya. Ini kalau Ca ini berarti Ci sama ya kecil. Nah, gitu. Dia beda sendiri, Haflasang. Kemarin kan saya udah jelasin. Ini ya. Jadi kalau misalnya bunyion, ya, ini saya jelasin ya. Kalau misalnya bunyion itu, dia tuh sama kayak sama kayak hiragana kemarin loh kita belajar. Dia itu ada huruf besar sama huruf kecil. Huruf yang besar, saya bikin besar ya. Huruf yang besar, dia vokalnya vokal I. Vokal I yang kayak gimana sih? Kayak kemarin Haflasang nulis loh. Yang A, I, U, E, O, kaki, ku, keko, sashi, suseso. Kan ada I-nya kan? Ya enggak, Haflasang? Ya enggak? Iya. Nah, makanya kalau dia chansu, berarti nih, misalnya nih, ya. Jangan chansu deh. Misalnya dia ada mio. Nah, berarti kan di sini
M-nya itu memang nggak ada ya. Jadi dia dibikin mi dulu baru tambahin yo-nya kecil. Hurufnya harus kecil gitu. Mi-nya ini hurufnya besar. Saya bikin gini ya. Nah, gitu. Berarti kalau chance tuh ci dulu baru pakai ya-nya kecil. Paham nggak? Kayak gitu. Kalau dia sya berarti shi dulu. Cari katakana shi baru ya kecil. Bisa, Haflasa? Kalau nyu apa? Kalau nyu, Kalau apa? Ya, ini nyu. Yang mana? yang ini. Nomor berapa? Menu. Ya. Ayo, berarti pakai apa? Ayo. Tadi Sensei udah ngomong. Kalau mio, mi-nya sama sama yo. Oh, kok tok sih? Sama yo. Ini salah ya. Sorry, sorry. Saya salah. Ini, ini bukan to, tapi yo. Salah. Nah, berarti kalau menu, berarti apa? Huruf apa dulu? Vokal I dulu. Apa berarti? N-nya tambahin I. Jadinya apa, Flasan? Ayo, ayo, Haflasan. Haflasan jangan setengah-setengah. Kalau nggak tahu, tanya Sensei. Gimana? Me? Huruf apa dulu berarti? Katakanannya? Yang I, Ni dulu. Kan saya bilang tambahin I, Haflasan. Semuanya ditambahin I. Baru ada U-nya. U-nya kecil. Paham? Bisa? Gitu. Ni-nya besar. Hurufnya dibesarin maksudnya. Jadi hurufnya besar, di sini kecil. Gitu. Paham nggak? Paham nggak, Kelasang? Jangan berbohong sama sensei. Kalau nggak paham, bilang. Ayo. Jangan ada dusta di antara kita. Jika tidak tahu, tanya. Kenapa, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Sinyalnya jelek di sensei. Kalau mau ditanya, tanya ya, Haflasang. Aman? aman. Aman. Beneran. Yakin. Ingat, kalau dia double A, I, W, O, dia pakai strip panjang. Misalnya menu, ini kan ada U. Terus ada U lagi double. Berarti bukan katakana U yang ditulis, tapi stripnya panjang. Gitu ya. Chanpu. Ini ada pu, dia pakai maru di atasnya. Ada lingkaran kecil di sebelah kanan. Baru ada U lagi, dia pakai strip panjang. Chocoreto. E-nya double. Udah katakana re, baru pakai strip panjang. Gitu. Gitu ya. Janin. Wih, Nanasang udah kelar. Mantap. Oke, Minasang. Sepertinya, ya, jika nggak naik kara, kayaknya sensei cut dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi ya di grup. Oke? Sepertinya sensei cut dulu sampai sini. Case-nya Sang bisa ditutup. Silakan. Dozo. Ayo, case-nya Sang.